Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aziza Solihin seperti biasa di acara PCA Ngaji ala Santri. Tapi kali ini ngajinya agak setengah ngobrol karena awalnya sebenarnya ini ada pertanyaan, ceritanya dari senior saya lah. Jadi beliau ini lagi kerja di negeri orang, Sebut aja nggak apa-apa, Turki. Turki. Kemudian di sana melihat sebuah keluarga yang harmonis, udah punya anak, ya keluarga, terlihat keluarga sempurna lah. Tapi ternyata belum ada ikatan pernikahan. Dan setelah ditanya itu, karena mereka memang apa bahasanya, Ateis. ateis, nggak Iya, apa-apa ateis. disebut. Nggak apa-apa. Biasa kan memang ada kepercayaan. Kalau menurut beliau ini, ke senior saya ini kan, kalau menjelaskan ke orang yang seperti kita itu mungkin gampang, memberikan analoginya juga lebih mudah. Tapi kalau ke orang yang seperti mereka itu agak susah. Dan ceritanya beliau ini lagi mencari analogi yang kira-kira masuk ke golongan mereka tentang pernikahan. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya ke suhunya. Suhu. Silahkan Ayah. Suhu apa empu gandring, Dek? Empu gandring ya. Tapi karena masalah ini juga Bunda jadi tertarik ya. Wah. Oh iya ya, ternyata kadang-kadang kita itu gampang menjelaskan ke orang yang sepaham. Tapi kalau misalkan menjelaskan ke orang yang memang beda paham dengan kita, itu agak menguras inilah. Analoginya seperti apa? Kita tanya langsung ke suhunya. Yang pasti sebenarnya begini, Bu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan ya, kata kuncinya kita jangan berdebat sama yang sudah diyakini orang. Keyakinan mereka gitu. Ya, kayak kita jangan berdebat. Oh, kalau keyakinan kita begini, keyakinanmu itu salah, enggak begitu. Jangan Tapi memaksakan keyakinan kita ke keyakinan jadi orang lain intinya. pokoknya jangan berdebat dengan keyakinan yang sudah diyakini. Nah, mungkin yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bisa masuk bahwa itu kan dia ateis. Ateis itu kan nggak percaya Tuhan. Nggak percaya Tuhan itu artinya kan dunia seisinya manusia, ada sungai, ada laut, ada bintang, ada pohon-pohon segini banyaknya, ini nggak ada yang bikin kan begitu. Tidak ada campur tangan Tuhan. Ini yang nggak ada Tuhan, dia nggak percaya ada Tuhan. Jadi Terus gimana? menurut mereka itu Tuhan itu nggak ada. Nah, kalau kita dalam tanda kutip pengen ini orang baik, kenapa nggak ada ikatan pernikahan? Nah itu ya agak susah. Nah, mungkin yang bisa dilakukan pertama adalah bagaimana kita bisa masuk bahwa Tuhan itu ada. Untuk langkah awal. Nah, langkah awal itu. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa masuk bahwa Tuhan itu ada. Nah, kalau mereka percaya Tuhan nggak ada, ya kita susah juga. Makanya bagaimana mungkin alam raya yang segini luar biasanya ini tidak ada penciptanya. Itu logika yang nggak masuk akal gitu. Kenapa? Orang sandal dede aja nih ya, sandal yang cuman makhluk segini aja nih, kalau bikin ini ada yang bikin nggak? Ada. Nah, pabriknya, betul Kakak. Kalau kita bilang ini ada yang bikin, tahu-tahu begini, benda yang sekecil ini aja nggak mungkin nggak ada yang bikin, bagaimana yang luar biasa gini dikatakan nggak ada yang bikin? Itu logika yang menggelikan lah gitu. Nah, mungkin yang pertama yang bisa dilakukan adalah bagaimana, siapa namanya, Teop ya? Ya nggak apa-apa ya Teh ya. Jadi berusaha masuk bagaimana bahwa logika Tuhan ada itu diterima oleh logika mereka. Ya kita bisa ya banyak hal lah, itu kan banyak cara mengenal Tuhan, itu kan banyak. Ya salah satunya misalnya begini, bagaimana
sandal yang segini ini Dede gak suka ininya. ada penciptanya, Ininya kakak. alam yang segini luar biasa nggak ada penciptanya itu nggak masuk akal. Iya. Ya kenapa? Minta dong kakak. Ya kalau ketiadaan menyebabkan yang ada itu logika apa itu? Nggak ada tapi menyebabkan sesuatu itu ada, itu aneh gitu. Itu aneh. Cara masuknya itu ya Nah, biar bisa diterima itu. Nah itu mungkin Kak kalian Ya. salah. ya bagaimana ya, susah juga. Yang pasti itu tadi yang pertama dilakukan adalah bagaimana logika Tuhan ada itu masuk ke logika mereka. Itu yang pertama. Baru kemudian nanti kita berbicara bahwa kenapa harus ada pernikahan, kenapa pernikahan itu kan yang penting katanya ada komitmen, ada tanggung jawab, ada segala macam. Iya. Kalau di kita kan gitu. Tapi itu nggak akan bisa masuk kalau logika mereka Tuhan itu nggak ada. Nah, sementara pernikahan itu adalah bahasanya itu sebenarnya itu adalah apa ya? Permisi kita Halo. terhadap yang punya. Aku lagi camping. Jadi misalnya gini lah, ada rumah, Aku lagi sama ayah bunda. terus itu ada yang punya, kita tahu rumah itu ada yang punya. Ya kan kak. Kemudian kita tinggal di situ Terus aku tanpa permisi, tanpa ini, tanpa bilang apa-apa. Walaupun misalnya tiap hari dipel, lapnya di apa kaca-kaca jendela dilapin, listrik dibayar, telepon dibayar. gue Tapi bagaimana mungkin kalau kita nggak permisi sama aku gak suka yang punya? Tapi kalau hal itu udah pernah Bunda jelasin. Nah, lagi-lagi. Katanya nggak masuk kalau yang itu. Ya karena itu tadi. Yang ini nih kalau sudah masuk bahwa Tuhan itu ada. Ya, jadi tadi. Jadi yang pertama yakinkan logika mereka itu masuk bahwa Tuhan itu ada. Selama dia meyakini Tuhan nggak ada ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Itu intinya. Karena ada pendapat begini, toh yang ada ikatan pernikahan, ijab kabul segala macam juga ada perceraian. Ada yang suaminya nggak tanggung jawab sama istrinya, sama anaknya. Sementara mereka tanpa pernikahan juga baik-baik saja gitu. Nah, lagi-lagi itu tadi. Jadi kalau di kaidah fikih itu cobain. sebenarnya begini, jangan karena hal-hal yang tidak baik terus yang baik itu diabaikan, enggak juga. Jangan karena ada pernikahan itu ada yang nggak tanggung jawab, ada yang macam-macam terus kemudian mengabaikan pernikahan. Nah, itu enggak juga. Tapi lagi-lagi itu logika itu hanya bisa masuk kalau mereka mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Selama dia masih belum bisa menerima keberadaan Tuhan, ya susah, kita nggak bisa masuk karena kata kuncinya itu. Seperti contoh kecil tapi seolah dijadikan kesimpulan. Iya, jadi gini loh. Ini, Uh, Pernikahan itu kan istilahnya transaksi kita terhadap Tuhan. Walaupun ada yang sesama manusia, ya, tapi kan permisi kita transaksinya bukan cuma sama manusia, tapi sama Tuhan. Sementara dia nggak percaya ada Tuhan, nah itu susah. Jadi itu, iya itu. Intinya mereka harus yakin dulu kalau Tuhan Iya. ada. Iya. Caranya ya orang-orang begitu kan yang bermain akalnya. Yang bermain akalnya. Jadi ya dicari argumen yang meyakinkan. Nah itu ya memang agak sulit. Apalagi kalau misalnya pendidikannya lebih tinggi dia, jadi enggak juga. Sebenarnya orang sepintar apapun itu kalau dibawa kalau dia memang benar-benar waras itu, logika Tuhan tidak ada itu nggak masuk akal gitu. Jadi istilahnya gini, kan kita jangan bilang Tuhan lah. Jadi misalnya kayak yang tadi sendal atau pensil atau buku, hal yang kecil aja ada penciptanya. Siapa itu? Ya tentu pabrik. Pabrik ada yang bikin manusia dan seterusnya itu. Terus kemudian yang super ini, kan ini super dahsyat ini alam raya ini. Tiba-tiba nggak ada yang bikin,
itu bagaimana? Ya tentu ada yang menyebabkan. Ya, yang menyebabkan itu adalah zat yang super. Nah, itu jadi Superman. ya gini loh Bun. Sebenarnya Islam datang juga kan nggak terus bilang Allah itu Tuhan, itu ada begini-begini kan enggak. Venom. Jadi apa ya? Yang pertama maksud itu kan Tuhan itu ada dulu. Tapi kalau dengar ceritanya, kalau soal itu mungkin tahu, maksudnya paham gitu. Cuma yang tentang soal pernikahan ini, kenapa sampai Nggak perlu ada pernikahan. nggak perlu ada Ya karena tadi Bun, dia apa tadi? Sisi yang paling penting itu tadi kalau pernikahan itu sebenarnya kan yang lebih dominan kan aturan-aturan Tuhan, aturan-aturan yang semacam misalnya di Indonesia ada undang-undang perkawinan, ada segala macam, itu kan udah nomor 2 itu, udah embel-embel. Buktinya apa? Buktinya kadang-kadang orang tertentu dia nggak perlu ke KUA tapi menikah dulu. Itu artinya kan sisi ketuhanannya lebih dominan. Jadi dalam hal pernikahan, datang KUA. enggak, tapi dia nggak datang ke KUA dulu, tapi ke Pak Ustadz dulu atau ke Kiai dulu, minta dinikahin, bla bla bla. Nanti proklamasinya baru ngundang penghulu, minta surat segala macam. Itu kan artinya sisi ketuhanannya yang lebih dominan. Nah, sementara yang diceritakan ini dia nggak percaya Tuhan, dia susah. Jadi pertama tadi yakinkan bahwa logika Tuhan tidak ada itu nggak masuk akal. Ya bagaimana caranya ya pinter-pinter berargumen lah. PR-nya itu ya. PR-nya itu. Meyakinkan bahwa Tuhan itu yang dimakan. Tuhan itu ada. Karena Tuhan ada, manusia itu yang punya Tuhan, kita mau pakai manusia, bukan misalnya memakai ya. Kita mau menggunakan makhluk itu harus permisi sama yang punya itu Tuhan. Nah, itu nanti baru masuk. Tapi kalau dianya Tuhan sendiri nggak percaya ada Tuhan, ya agak sulit. Itu agak sulit. Jadi yang pertama tentu yakinkan bahwa Tuhan itu ada. Nah, tentu itu nggak cuman berargumen ya, misalnya tunjukkan bahwa kita itu sholat, kita itu segala macam yang hubungan kita dengan Tuhan itu memang benar-benar serius. Itu kan nanti dia ngeliatin itu. mungkin dengan kesehariannya sendiri. Kesadaran sendiri. Nanti kan lama-lama tertarik untuk nanya, misalnya kenapa misalnya setiap kamu sebelum kemana-mana mengutamakan sholat dulu? Kenapa kamu sholat dulu? Nanti kan lama-lama tertarik untuk bertanya. Atau misalnya hal-hal yang harusnya bisa melanggar tapi nggak dilanggar karena itu aturan Tuhan. Padahal kan kalau misalnya dilanggar pun nggak apa-apa kalau misalnya nggak. Contohnya misalnya gini, ada uang geletak, nggak tahu punya siapa, terus diambil, terus tanpa ngasih tahu, itu sebenarnya kan bisa aja. Tapi karena kita bertuhan, ya uang ketemu uang ya kita simpan. Kan ya mungkin salah satu caranya dengan perilaku kita sehari-hari yang menunjukkan bahwa keberadaan Tuhan itu ada dan itu penting. Mancing mereka itu nanti bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Iya, misalnya kenapa nggak kamu ambil aja, ngambil keuntungan dari ini aja toh? Nggak apa ya? Bikin mereka penasaran dengan apa yang kita lakukan. Ya, bukan cuma penasaran, tapi tunjukkan bahwa hubungan kita sama Tuhan itu serius dan itu penting. Ya, gitu. Sebenarnya orang-orang itu kalau mau berpikir, merenung, mengendapkan pikiran, sebenarnya kalau hatinya bersih, itu Tuhan tidak ada itu benar-benar mengganggu harusnya. Kalau orang waras dikasih logika Tuhan itu tidak ada, alam raya ini tidak ada yang menciptakan, itu harusnya terganggu pikirannya. Logika warasnya harusnya terganggu. Kenapa? Ya tadi hal-hal yang kecil kacamata ini aja ada yang bikin. Bagaimana hal yang luar biasa itu nggak ada yang bikin, itu aneh. Itu harusnya terganggu. Ya, berarti mencari cara agar lama-lama mereka itu berpikir menghubungkan pernikahan dengan Tuhan. Oh iya, jadi ya caranya. itu Itu tadi dia. cari, yakinkan bahwa
keberadaan Tuhan itu ada dan itu hubungan sama kita itu penting. Itu mungkin itu dulu Bun. Nanti kalau udah percaya, udah berhasil masuk bahwa meyakinkan bahwa oh Tuhan itu ada itu, nah baru kita masuk yang lain-lain. Sebelum itu rasanya susah, ya susah. Bukan tidak mungkin tapi susah gitu. Karena yang mau kita omongkan dia nggak percaya, ya susah kan. Ya mungkin itu aja dulu pembahasan kita tentang pernikahan untuk senior saya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Nanti bisa kita bahas di episode selanjutnya. Mudah-mudahan sih agak sedikit terang lah. Oh, iya. Walaupun sebenarnya ini masih menerka-nerka apa analogi yang pas untuk ya kita cari bareng-bareng lah. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di episode kali ini. Mudah-mudahan di episode berikutnya bisa kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.